future. You should know up front, this is not a love story. Drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is Newspapers! It's your son. Horror. Movie or review. Gop boy. Hei mirsa FPI TV, ampun nih kameranya parah nih mirsa, aku dilempar orang dengan tengah ini dilempar bola nggak jelas. Oke mirsa FPI TV, halo kembali lagi nih bersama saya Tommy Prastio di acara Movie on Review. Well, seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita bakal nge-review nih film-film berdasarkan tema kita pada episode kali ini tentunya. Nah, buat episode kali ini pemirsa pastinya udah penasaran kan apa nih temanya nih. Oke, langsung aja aku bocorin. Jadi gini pemirsa, aku jadi gini. Well, episode kali ini kita bakal ngebahas nih nge-review film-film jebolan dari Pixar Animation Studio pemirsa. Ya. Siapa yang nggak kenal Pixar coba? Perusahaan animasi yang dipelopori oleh Steve Jobs, petinggi Apple ini memang adalah perusahaan animasi yang selalu menyajikan film animasi yang berkualitas tinggi pemirsa. Kalau nggak percaya, seperti film Wall-E yang berhasil memukau penonton di seluruh dunia dengan animasi yang nyaris tanpa dialog ini pemirsa. Wah, great job. Bel, film animasi besar karya Pixar nih. Apa ya, film animasi itu karya Pixar tuh pastinya keren-keren pemirsa, yang diuluh-uluhkan seluruh penggemar film di dunia dan menjadi langganan Oscar nih. Biasanya film-film Pixar ini jadi langganan Oscar. Sebut saja seperti 3 film bertemakan mainan anak-anak nih, Toy Story, kemudian ada juga Monster Inc, ada juga Finding Nemo, dan juga ada The Incredibles, ada juga Cars yang dia sampai film yang kedua sekarang, kemudian ada juga Up. Dan ada juga nih film yang kemarin-kemarin nih baru-baru aja nih menang Oscar pemirsa dengan judul Brave. Film Brave ini baru saja meraih gelar film animasi terbaik di ajang Oscar tahun ini nih pemirsa. Oke, itu tadi kita bakal ngebahas film dari Pixar dan kita langsung aja yuk masuk film yang pertama nih. Kita nge-review film yang pertama jebolan dari Pixar. Kira-kira apa ya? Ya, kita bakal nge-review film Toy Story 3 pemirsa. Penasaran kan? Penasaran? Oke, tahan dulu, kita tonton dulu trailernya pemirsa. Yuk kita tonton sama-sama trailer Toy Story 3. Nah, film ini masih bercerita tentang Andy dan mainan-mainannya. Semakin dewasa, Andy semakin bingung. Di satu sisi ia ngerasa sayang kalau dia harus ngebuang mainan-mainannya itu, tapi di sisi lain dia juga malu dianggap seperti anak kecil kalau dia masih nyimpen Woody, Buzz Lightyear, dan lainnya. Muncullah ide buat nyimpen mainan itu di loteng. Nah, tapi Andy kalah cepat sama ibunya. Secara nggak sengaja ibunya justru ngebuang mainan-mainan itu ke bak sampah. Teman-teman Woody pun nggak sempat ngeluarin diri. Cuman Woody aja yang lolos. Tapi belum sempat beraksi, ibunya mungut Woody dan masukinnya ke dalam kotak di balik pintu. Woody segera nyusun rencana buat nyelamatin mereka yang dibawa ke Sansa Daycare, sejenis tempat penitipan anak gitu. Para mainan mendapat sambutan yang baik di tempat penampungan yang baru itu, termasuk pemimpin mainan Sansa Daycare, Lotso Hagen Bear atau Lotso, si boneka beruang berwarna pink, dan Ken, sebuah boneka yang suka dengan Barbie. Nah, kehidupan baru pun dimulai. Para mainan mulai menikmati tempat baru mereka. Tapi, nggak begitu dengan Woody. Ia curiga, apalagi setelah memperoleh informasi dari Child Telephone, teman-temannya nggak bisa kembali ke rumah Andy. Woody segera mencari bantuan. Ia kabur dari Sunset. Tapi ia tersangkut di batang pohon dan diselamatin sama Bonnie. Bonnie ngajakin Woody bertemu sama teman-temannya. Mereka cerita kalau Sunset adalah tempat yang berbahaya bagi mainan. Si beruang pink telah menjadikan tempat itu sebagai penjara mainan.
Nah, apakah Lord Suhaginder akan memberikan tempat yang nyaman bagi Buzz, Jessie, dan yang lainnya di Sunnyside? You got a play date with destiny. He's looking for us. And he's looking for us. Listen up. We're busting out of here. Woody's no ordinary toy. He's brave. We gotta get you home before Andy leaves tomorrow. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. Hello? You and your friends ain't ever getting out of here. What's important now is we stay together. They'll never make it! Where's Potato Head? You would not believe what I've been through tonight. Woody and the Gang is back again pemirsa, dan penantian panjang nih selama 11 tahun itu akhirnya terbayar juga pemirsa. Dalam film ketiganya yang kali ini berhasil tampil sesuai ekspektasi sebagai sebuah animasi 3D yang sangat berkelas pemirsa, dan sangat menghibur tentunya, terutama bagi para fans-fans mainan lucu penghuni kamar Andy ini pemirsa. Toy Story 3 dikomandani oleh Lee Unkrich, sutradara dengan pengalaman segudang nih dalam dunia animasi 3D yang sebelumnya juga sudah banyak berjasa bagi Pixar dalam karya-karya besar sebelumnya seperti 2 seri Toy Story sebelumnya, kemudian Monster Inc, ada Finding Nemo, Cars, dan yang lainnya pemirsa. Mereka itu adalah produksinya dia. Dan juga nih pemirsa, bisa dibilang Unkrich adalah salah satu orang yang paling mengenal dunia Toy Story. Sehingga tidak heran kalau dalam sequel keduanya ini, dia benar-benar berhasil membawa kisah petualangan mainan anak-anak ini naik 1 peringkat lebih baik dari kisah yang ditampilkan kedua pendahulunya pemirsa. Sebuah sequel apalagi sudah mencapai seri ketiga tentu harus bisa lebih besar, lebih baik dan lebih dari pendahulunya pemirsa. Dan semua itu berhasil dicapai oleh Toy Story 3. Saya, Anda, atau siapapun di dunia ini pasti pernah merasakan jadi anak kecil ya nggak? Saya sih pernah sih jadi anak kecil, nggak tahu kalau pemirsa. Oke, gemar bermain dengan mainan-mainan kesayangannya gitu kan, menghabiskan waktu berjam-jam untuk tenggelam dalam imajinasi pemirsa dan khayalan liar seorang anak-anak. Dan di antara mainan-mainan yang kita punyai, entah itu mainan yang paling sederhana sekalipun, pasti akan meninggalkan kesan yang begitu dalam. Bahkan sampai kita dewasa sekalipun, mainan-mainan tersebut sepertinya tidak bisa lepas dari bagian hidup kita, pemirsa. Yap. Itulah tema yang coba diangkat oleh Pixar kali ini, pemirsa. Dan hasilnya terbukti ampuh membuat penonton tenggelam dalam sebuah petualangan yang sangat menghibur, mendebarkan, sekaligus mengharukan, penuh emosi, serta banyak dihiasi oleh pesan moral yang kuat tentang apa arti sebuah keluarga, persahabatan, kesetiaan, dan sangat berartinya kenangan masa kecil yang terkadang sering dengan mudah kita lupakan begitu saja pemirsa. Animasi yang ditampilkan di Toy Story 3 ini terlihat jauh lebih baik dari 2 pendahulunya pemirsa, seperti gambar terlihat digarap dengan sangat sempurna, dengan sangat luar biasa, cemerlang, penuh warna-warni, dan dirender dengan sangat detail sehingga tidak mungkin kita tidak terpesona dengan visual cantik yang disuguhkan. Bahkan karakter-karakter manusia yang di 2 seri sebelumnya tampak sedikit kaku di sini ditampilkan dengan sangat luas, lengkap, dengan segala detail yang membuat lebih hidup. Untuk para pengisi suaranya ini sudah tidak perlu diragukan lagi pemirsa, kualitasnya semua aktor dan aktris di seri sebelumnya kini hadir kembali. 3 orang pengisi utama seperti Tom Hanks, Tom Allen, Joan Cusack tetap mampu tampil baik walaupun porsi Tim Allen dalam mengisi suara bass di sini agak sedikit berkurang nih pemirsa. Overall nih tidak dapat dipungkiri lagi jika Toy Story 3 ini adalah seri terbaik dari 2 seri pendahulunya. Melalui film ini, Pixar semakin mengukuhkan bahwa mereka memang adalah raja animasi 3D pemirsa yang tidak pernah kehabisan akal dan ide kreatif untuk menghibur para penggemarnya di setiap tahunnya. Toy Story 3 jelas adalah sebuah paket hiburan animasi 3D berkualitas tinggi yang sangat lengkap, penuh dengan adegan-adegan petualangan yang menghibur dan menegangkan, serta ditutup dengan sebuah ending yang manis dan mengharukan, sekaligus mengajarkan kita banyak hal-hal penting tentang dunia persahabatan. Toy Story 3 ini meraih keuntungan yang luar biasa, sekaligus mencetak rekor terbaru sebagai film animasi berpenghasilan tertinggi di hari pertamanya pemirsa. Hebat kan? Well, pemirsa, itulah tadi sedikit review tentang film Toy Story 3. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi, kita review film lagi dari Pixar tentunya. Tetap di Movie on Review. Movie on Review.
Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Bring the world into you. Movie or review. Iya. Hey, mirsa PTV, welcome back in segmen 2 nih, movie on review nih. Oke, kita bahas Pixar Animation Studio yuk dikit. Jadi ini mirsa, bentar ini buang dulu ya. Jadi mirsa, Pixar Animation Studio adalah sebuah studio animasi komputer Amerika Serikat yang berpusat di Emeryville, California dan dikenal dengan meraih 7 Academy Award mirsa. Capek ya bener, baru ngelapin kaca kamera aja udah capek. Oke mirsa, jadi Pixar ini terkenal dengan hasil film animasi CG-nya seperti Toy Story, Finding Nemo, kemudian ada Cars yang dicapai dalam pelaksanaan pemakaian fotorealistik renderman, yaitu pemrograman aplikasi API dari renderman yang digunakan untuk menghasilkan gambar bermutu tinggi, mirsa, itulah Pixar Animation Studio. Nah, pada tanggal 24 Januari 2006 ini, The Walt Disney Company setuju untuk membeli Pixar dengan harga 7,4 miliar US dollar, membuat Pixar menjadi sebuah subsidi penuh milik Disney, pemirsa. Nah, begitu banyak nih film animasi luar biasa yang lahir dari Pixar Animation Studio, pemirsa. The Incredibles adalah animasi pertama dari Pixar yang menampilkan karakter utamanya itu manusia, pemirsa. Bukan hewan, bukan makhluk khayalan lainnya. Lalu juga dilanjutkan dengan animasi Up yang juga menampilkan karakter utamanya manusia, pemirsa. The Incredibles ini adalah The Incredibles ini adalah animasi pertama dari Pixar yang menampilkan manusia, kan tadi saya bilang kan, pemirsa. Dan 6 dari semua film animasi Pixar itu berhasil memenangkan Academy Award, pemirsa, untuk kategori Best Animated Feature, yaitu Finding Nemo di tahun 2003. Ada juga The Incredibles tahun 2004. Kemudian ada Ratatouille, Ratatouille pada tahun 2007. Kemudian ada juga Wall-E tahun 2008. Ada juga Up tahun 2009 dan Toy Story 3 nih tahun 2010, mirsa. 2 animasi lainnya nih yang mendapatkan nominasi yang sama tapi gagal memenangkan adalah Monster Inc. tahun 2001 yang kalah oleh Shrek dan Cars yang pada tahun 2006 kalah oleh Happy Feet nih, pemirsa. Oh ya pemirsa, jadi film animasi Up ini menjadi film animasi komputer pertama yang mendapatkan nominasi Academy Award untuk film terbaik nih, pemirsa. Film terbaik Up. Nah, film berjudul singkat Up ini berkisah tentang sebuah kondisi yang sebenarnya hanya akan dimengerti oleh orang dewasa saja. Namun dengan pengolahan alur cerita yang menarik, konsep itu tak akan sulit diterima anak kecil dengan penalaran yang masih terbatas, pemirsa. Nah, seperti apa sih, pemirsa, trailer dari film Up itu, pemirsa, ya enggak? Kita tonton bareng-bareng aja yuk trailer dari film animasi Up. Ini dia. Seumur hidup, Carl Fredricksen selalu memimpikan sebuah petualangan besar. Ia selalu pengen ngejelajah daerah-daerah baru dan pergi keliling dunia. Sayangnya, sampai ia berusia 78 tahun, semua itu cuma sekedar impian aja dan gak pernah jadi kenyataan. Setelah istrinya meninggal, Carl ngedapetin masalah baru. Rumahnya bakalan digusur dan ia terancam berakhir di panti jompo. Merasa gak ada lagi yang bisa ngehalangin dia ngelakuin petualangan seperti yang ia impikan, Carl pun bertekad membawa rumahnya pergi mengelilingi dunia. Untuk mencapai tujuannya, Carl ngikatin ribuan balon ke rumahnya dan ngejadiin seluruh rumahnya sebuah balon terbang. Celakanya nih, ada satu yang gak ia perhitungkan sebelumnya. Tanpa ia sadari, ternyata Russell, anak berusia 8 tahun yang punya rasa ingin tahu berlebihan, ternyata ikut kebawa dalam perjalanan. Akhirnya, mau gak mau, Carl harus membawa pergi Russell juga dan berharap bahwa mereka gak akan terlibat masalah besar karena ulah si bocah tengil Russell ini.
All right. Russell! Alego! Where are we? Hey, look, a dog. Hi there. My name is Doug. Bruh! My master made me this collar so that I may talk. Squirrel! Hi there. Ah! What is that thing? Oh, it likes me. Shoot! Go on, beat it! Ah! Whoa, what is that? Get him! They're coming! Does anyone know where they are? Russell! Boop, beep, 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 boop, boop. With my Wilderness Explorer GPS, we'll never be lost. Oops. Disney Pixar's Up. What do these do, boy? Would you throw de acuerdo contigo? I use that collar. Watashi wa hanashima to talk with. I would be happy. Oh, balik lagi nih biasa, sorry nih. Saya lagi nyambi beres-beres studio, bersih-bersih kamera apa segala macam. Saya di sini juga jadi pembersih sih soalnya. Pembersih apaan pembersih? Oke, kita masuk ke review yang film yang kedua nih ya dari Pixar berjudul Up ya. Jadi nih pemirsa, film berjudul singkat ya, judulnya singkat ya, cuma 2 huruf ya judulnya, UP gitu. Film berjudul singkat Up ini berkisah tentang sebuah kondisi yang sebenarnya hanya akan dimengerti oleh orang dewasa saja pemirsa. Namun dengan pengolahan alur cerita yang menarik, konsep itu tak akan sulit diterima oleh anak kecil dengan penalaran yang masih terbatas. Ide tentang mimpi yang tertunda nih, kehilangan orang yang dicintai, dan kekecewaan yang terkadang membawa berkah memang tak mudah dicerna anak-anak. Namun disitulah keunggulan film ini pemirsa, menyederhanakan konsep yang rumit itu. Kalau soal, gila capek juga ya habis bersih-bersih nih. Soal kualitas animasinya nih pemirsa, barangkali tak perlu dibahas lagi. Seperti biasa, Pixar tak akan melepas sebuah film animasi tanpa pengerjaan yang benar-benar sempurna. Didukung oleh pengisi suara yang sama handalnya, maka lengkap sudah senjata film ini untuk merebut minat pasar tentunya. Karena penuangan ide yang brilian, maka jelas range penonton film ini pun tak akan terbatas pada anak-anak kecil saja pemirsa. Orang dewasa pun dapat menikmati film ini tanpa merasa bosan gitu. Range usia penonton yang lebar ini pun terwakili oleh 2 karakter utama yang berbeda usia 70 tahun pemirsa di film ini. Pendek katanya sih, durasi film sepanjang 89 menit ini seolah-olah berlalu dengan cepat karena sepanjang film penonton akan dimanjakan dengan suguhan visual yang apik pemirsa. Karakter yang cukup kompleks dan terlihat hidup, pengisian suara yang benar-benar menjiwai, dan tentu saja sebuah cerita yang menghibur, namun juga memberikan sedikit pencerahan buat mereka yang sedang dirundung duka. Nah, film ini nih pemirsa dapat ranking 8,3 di situs IMDb pemirsa, dan juga mendapatkan ranking 8,6 di situs Rotten Tomatoes pemirsa. Oke, itulah tadi film kedua yang kita review di episode kali ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa, please jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita balik lagi di segmen 3 Movie on Review, kita akan bahas film-film lagi, oke? Stay tune on Movie on Review. Movie on Review. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id. WPI TV, Timik, wp.ic.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world Bring the world into you. into you.
It's happening soon. Its scent has been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gotta be our last memory. And it's led me on and on to you. In accordance with our laws, only the firstborn may compete for the hand of the fair maiden. Gak banyak orang yang berani menentang tradisi. Risiko melawan sesuatu yang udah berakar kuat terlalu besar buat kebanyakan orang. Cuman mereka yang punya keberanian tinggi aja yang sanggup ngelakuinnya. Contohnya Merida. Dia adalah salah satu dari orang yang punya keberanian tinggi itu. Semua orang tahu kalau Merida itu seorang pemanah yang baik. Mereka juga tahu kalau Merida adalah putri dari Raja Fergus. Semua orang berharap Merida menjadi penerus tradisi yang udah berakar kuat di masyarakatnya. Sayangnya nih, Merida bukanlah gadis penerus yang bisa begitu aja dia ngikutin tradisi. Merida itu juga punya mimpi. Dia ingin mewujudin mimpinya itu. Nah, buat mewujudin mimpinya itu, dia harus melawan tradisi yang udah berumur ratusan tahun. Celakanya, keberanian ini ternyata punya konsekuensi. Konsekuensi yang harus ditanggung seluruh warga kerajaan. Kini, Merida cuma punya satu pilihan. Dia harus ngilangin kutukan itu sebelum lebih banyak kekacauan lagi. Dan itu cuma ada satu cara. Merida harus mencari makna keberanian itu sendiri dan menyelamatin seluruh isi kerajaan dari malapetaka. I am Merida, and I'll be shooting for my own hand. What are you doing? Merida! Curse this dress! Merida, stop this! Don't you dare loose another arrow! Merida, I forbid it! Udah ada pemirsa lagi ya pemirsa. Halo pemirsa, bentar. Saya tuh emang lagi bersih-bersih tadi, disuruh orang dalam suruh bersih-bersih, katanya berantakan tadi. Tadi berantakan kan, nah ini tak bersihin pemirsa, oke. Ini lap tadi udah tak buang-buang, baik lagi kan ke aku, tak buang lagi, nanti baik lagi mesti. Oke pemirsa, kita di awal segmen tadi kita udah tonton bareng-bareng kan tuh trailernya film Brief tuh yang tahun ini menang piala Oscar nih pemirsa. Jadi Pixar ini kembali menyuguhkan animasi kelas internasional nih dengan cerita yang epic pemirsa. Tak seperti animasi Pixar sebelumnya, kali ini Pixar menghadirkan suasana yang lebih kolosal dan merakyat layaknya dongeng pemirsa. Pixar ini ya selalu cerdas ya menghasilkan cerita bermoral bagi anak-anak dan dewasa, dikemas dalam bingkisan menarik berupa grafis yang indah. Film ini mengandung nilai moral nih, misal mengandung nilai moral yang tinggi, yaitu bagaimana cara kita bersyukur atas apa sih yang kita miliki, bagaimana pentingnya peran seorang ibu, bagaimana sikap kita sebagai orang tua pada anak-anak yang keinginannya juga ingin kita dengar tentunya. Dan film ini edukasi dalam berkasih sayang dalam keluarga itu dikemas dalam bentuk apa ya, dalam bentuk cake yang lezat gitu loh pemirsa. Intinya gitulah ya, intinya itu. Jadi pemirsa, film animasi berlatar alam Skotlandia Brave ini menjadi pembuktian Pixar bahwa mereka masih yang terdepan dalam industri animasi. Dan Brave ini berhasil merap lebih dari 500 juta US dollar di seluruh dunia. Dari anggaran terbesar 185 juta dolar. Anggarannya 185 dolar tapi keuntungannya sampai 500.
dan meraih berbagai penghargaan sebagai film animasi terbaik mulai dari BAFTA, Golden Globe hingga ke Academy Award pemirsa. Nah, film Brave ini dapat ranking 7,2 nih di IMDb dan juga dapat 7,8 di situs Rotten Tomatoes pemirsa. Itulah review dari film Brave pemirsa yang tentunya wajib kalian tonton, wajib BANGET banget. Well pemirsa, kalian masih ingat nggak sih dengan film Monster Inc? Film Monster Inc produksi Pixar yang rilis tahun 2001 tahun 2001 yang lalu. Jadi Monster Inc itu adalah film yang tentang monster mimpi. Setelah lebih dari 1 dekade nih ternyata pemirsa, monster hijau bermata satu bernama Sule dan sahabatnya monster raksasa berwarna biru bernama Mike akan segera kembali dalam film prequel Monster Inc yang berjudul Monster University pemirsa. Dan film Monster University ini akan menjadi film perwakilan Pixar untuk tahun ini dengan jadwal perilisan nih kalau nggak berganti ya 21 Juni 2013 pemirsa. Jadi film ini sangat ditunggu-tunggu nih tentunya oleh para penggemar animasi semua. Kali ini Disney dan Pixar baru saja secara resmi merilis trailer terbarunya nih pemirsa dari film ini. Nah, trailernya itu menampilkan flashback kehidupan duo monster bersahabat antara Mike dan Sule ini beserta ratusan monster-monster lainnya yang saat masih duduk di bangku sekolah monster. Bangku sekolah monster pemirsa. Jadi pemirsa nanti setelah ini kita bakal ngelihat seperti apa sih trailer dari Monster University ini yang akan rilis di tahun 2013, Juni 2013 ini pemirsa. Nah, akhirnya pemirsa, saya Tommy Prastio nih menemani Anda sudah hampir 30 menit nih. Ya enggak? Hampir 30 menit saya menemani Anda sambil bersih-bersih. Maaf nih sambil bersih-bersih nih pemirsa. Nah, jangan lupa ya terus saksikan Movie on Review nih. Di episode-episode selanjutnya itu kita akan terus ngulas review, kita akan review film-film yang sangat menarik. Saksikan Movie on Review di wpitv.stimicwp.ac.id. Dan juga pemirsa jangan lupa ya follow Facebook, follow Twitter dan @Facebook kami Movie on Review di keterangan di di keterangan di bawah ini nih. Ada nanti. Pokoknya Facebooknya di Twitternya di follow ya. Movie on Review-nya aja, kalau sayanya nggak usah. Saya udah kebanyakan follower soalnya pemirsa, jadi nggak muat buat di follow lagi. Nggak muat buat di follow lagi. Oke, jadi pemirsa, demikianlah episode kita. Saya Tommy Prastio beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, salam, sampai jumpa di Movie on Review. Imagine a university Where I can be unique. in a family of thousands where I can love to learn. And learn what I love. Time for a celebration! We'll be ready! 5, 6, 7, 8, 7, 8, turn! James B. Sullivan. I'm gonna be a scarer! What? Whoa, were you kissing my hand? And what about you with all your shedding? I don't shed. Really? Just wait, Hotshot. I'm gonna scare circles around you this year. You're not even in the same league with me. Ow! The MU cafeteria has some of the best chefs in the world. Welcome to Scaring 101. You don't need to study scaring, you just do it. That is a good point. You might want to hang out with someone a little more your speed. Want to join Uzma Kappa? We have cake. If you're not scary, what kind of a monster are you? I'm Art, New Age philosophy major. Thought you might like to keep a dream journal. Is that a joke? The Scare Games! A super intense scary competition! You could totally die. And it's worth it! If you lose, you will leave Monsters University. Fine. Behold, my brothers of Uzma Kappa! I have an extra toe. Not with me, of course. Let's begin the first competition! Good luck, ladies. Thanks! We're gonna rip you to pieces! Tentacles and serpents' wings, they... Don't go in there! Just reach deep.
down and let the scary out. Tonight we party like scarers! Can't be late on the first day.